أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib di Masjid Mujahidin yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk bisa hadir di rumahnya, mengerjakan sholat dan juga mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin kehidupan kita agar kita menjadi tenang hidup ini dengan din dan juga menjadi sebab kita dimasukkan di dalam surganya. Beberapa waktu yang lalu telah kita bahas dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Abu Osman Ismail Abdurrahman As-Sabuni. Pembahasan pertama yang sudah kita dengarkan masalah sifat Allah, dan kita sebagai orang mukmin harus mengenal, karena orang mengenal sifat Allah Ta'ala berarti dia beriman kepada Allah dan juga mengetahui kebesaran kekuasaan Allah. Inilah para ulama dahulu. Kita dikenalkan bukan dengan dunia dulu, tetapi dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga yang mengurusi semua kebutuhan hidup kita. Selanjutnya bab yang berempat, Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin. Pembahasan kita, Al-Quran ini adalah bicaranya Allah dan itu bukan makhluk. Dan pembahasan ini sudah kita lewati beberapa kitab yang lalu. Masalah urusan kita menunjukkan pentingnya masalah ini. Ternyata bukan satu ulama yang membahas masalah ini, tetapi semua para ulama sunnah ikut andil membela ketauhidan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga membela sunnah. Berkata Imam Abu Osman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, wa yashhadu ashabul hadis, ahli hadis bersaksi, wa ya'taqiduna dan berakidah, meyakini apa? Annal Qur'ana kalamullah, Quran itu bicaranya Allah. Seandainya itu bicaranya manusia, mesti sudah ada yang menandingi dan mesti ada yang bisa membantah. Tetapi karena itu bicaranya Allah, tidak satu makhluk yang balik bahasa Arab maupun sastra Arab yang bisa menandinginya. Bahkan juga Allah Ta'ala memberitahu, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kamu masih ragu-ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hambaku ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min misli, coba kamu buat satu surat saja yang paling pendek, yaitu 3 ayat. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggil saksi-saksi atau orang-orang yang pandai sastra untuk bisa menandingi, yaitu firman Allah. Ternyata tidak bisa. Bagaimana kita dengan orang yang asing yang bukan berbahasa Arab? Dan kita membaca Al-Quran ini nikmat yang cukup besar. Satu huruf yang kita baca itu 10 pahalanya. Ya.
Dan juga diganjakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, man qara'a harfan min ayatillah falahu aslu amsali. Siapa yang baca satu huruf saja dalam Al-Quran ini maka kita mendapatkan 10 pahala, belum lagi nanti satu kalimat dan belum lagi nanti satu ayat. Nah, yang perlu kita pahami bagaimana kita senantiasa membaca ayat Allah, karena itu yang menyejukkan hati dan juga yang menenangkan jiwa. Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Itulah dengan zikrullah, membaca Al-Quran dan difahami maknanya, menjadi tenang jiwamu. Dan para sahabat hampir semuanya hafal Quran, bukan hanya hafal tetapi memahami maknanya. Demikian juga para ahli hadis. Jadi yang tadi itu annal Qur'ana kalamullah, ahli hadis yakin Quran itu bicaranya Allah, bukan rekayasanya manusia dan bukan pula perkataannya beliau menirukan, tetapi yang mewahyukan adalah Allah lewat malaikat Jibril. Bagi buku, demikian juga tulisan yang ada dalam mushaf. Kalau tintanya itu makhluk, kertasnya makhluk, tapi yang ditulis alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah Al-Quran. Demikian juga yang disimpan pula di HP, betul ini makhluk, tetapi yang ditulis itu juga Quran, maka itu adalah kalamullah. Wa khitabun, dan yang juga itu yang kita sampaikan. Kalau kita menyampaikan ayat Allah itu adalah bicaranya Allah, cuma kita menirukan lafaznya. Wa wahyu, dan itu adalah wahyunya Allah. Subhanallah, begitu para ulama semua pembelaannya terhadap Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca, disampaikan di tengah khalayak ramai sebab mereka meyakini. Wa tanziluhu, dan diturunkan Al-Quran ini ghairu makhlukin, itu bukan makhluk. Makanya kita dilarang membawa Al-Quran di WC, karena itu bukan makhluk, bukan kertas tapi yang ditulis di sini. Bahkan pula kita dilarang membawa Al-Quran di negara kafir, tapi bawa yang lain boleh. Membawa Al-Quran tidak boleh, karena mereka benci sekali dengan Al-Quran, bahkan juga disobeknya atau yang lainnya. Ini menunjukkan itu wahyu Allah, bukan seperti ucapan manusia atau yaitu ucapannya yaitu orang tidak, tetapi itu kalam Allah. Memang yang membaca beliau, yang juga kita membacanya. Wa qala wa man qala bi khalqi, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, wa taqata, dan dia meyakininya, fahuwa kafirun indahum, menurut ahli hadis itu orang kafir. Ya, dan ini perlu kita pahami. Kalau ada seorang khatib mengatakan Quran itu makhluk, maka kita perlu berpisah atau kita menasihati dia. Quran itu bukan makhluk, itu layaknya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah, bukan makhluk Allah. Jika ada orang musyrik yang ingin minta perlindungan kepada wahai Nabi, lindungi dia, jangan dipukul dia sampai dia mendengar ayatnya Allah. Hatta yasma' kalam Allah, bukan yasma' makhluk Allah, tapi hatta yasma' kalam Allah. Jadi orang yang dia sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu kalam Allah, dia mengatakan makhluk, dia kafir. Nah, kalau sudah kufur mati tidak boleh disolati. Jadilah sebabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kena fitnah oleh kelompok Mu'tazilah. Kelompok ahli bid'ah itu kalau dia tidak menang bantah-bantah dengan orang sunnah, mereka mencari kelompok yang lain ya untuk melakukan kekerasan. Itu orang ahli bid'ah. Tapi kalau ahli sunnah tidak, dengan dalil. Ketika Imam Ahmad ditanya, Al-Quran itu kalamullah, tunjukkan dalil kalau Quran itu makhluk. Subhanallah, mana dalil kalau Al-Quran itu makhluk, sedangkan Al-Quran kalamullah banyak dalil yang akan kita baca dan kita dengarkan nanti. Inilah pembelaan, dan ini maunya dihapus dan maunya diubah, tidak bisa berubah Al-Quran, karena Allah Ta'ala sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami ini yang menurunkan Al-Quran dan kami yang juga menjaganya. Wal Quran alladhi huwa kalam Allah. Al-Quran yang itu bicaranya Allah, wa wahyu dan juga wahyunya. Walladhi yanzilu bihi Jibrilu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah yang menurunkannya lewat Jibril alaihi salam. Yaitu Jibril akan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak langsung berhadapan dengan Allah Ta'ala menerima Al-Quran tidak, tetapi lewat malaikat Jibril. Dan malaikat itu kuat-kuat, bayangkan Arsy itu dipikul 8 malaikat Arsy, yang mana kalau dibandingkan kursi, ya kursi itu yaitu benda yang kecil, kerikil, Arsy itu adalah padang pasir. Sedangkan langit dan bumi ini masih luas kursi, wasla kursi samawati wal, tapi dipikul oleh 8 malaikat. Akhirnya menunjukkan besarnya dan kuatnya syadidul quwah dzu mirratin fastaqim. Maka datanglah Jibril itu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'anan, membacakan Quran Arabiyyan dengan bahasa Arab. Karena itu tidak boleh Quran itu ditulis dengan bahasa Inggris, tidak boleh ditulis dengan bahasa Indonesia, tidak boleh ditulis dengan bahasa Jawa. Karena Allah Ta'ala menjelaskan inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan membaca Al-Quran lebih mudah daripada membaca yang lain. Ya, boleh demikian juga menghafalkannya. Karena itu ayat Quran paling bagusnya asbaqul hadis, paling bagusnya bicara dan paling benarnya. Liqaumin ya'lamun, untuk orang-orang yang mau mengerti, untuk orang yang mau berilmu. Karena itu setiap ulama ketika dia berdasarkan dengan Al-Quran dan juga sunnah, tidak ada satupun orang yang pintar yang bisa membantahnya. Karena Al-Quran yu'jizu, melemahkan. Al-Quran itu mukjizat. Jangankan kita orang Arab yang pandai sastra untuk bertanding menandingi satu surat yang pendek saja tidak bisa, bagaimana dengan surat yang panjang. Basyiran, yang mana beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberi kabar gembira bagi orang yang beramal soleh, nadhira, memberi peringatan bagi orang yang maksiat. Ini misi dakwanya Rasulullah SAW yang disampaikan bukan pendapat beliau, tetapi yang disampaikan itu adalah Al-Quran, yang disampaikan wahyu yang berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita lihat semua para anbiya berdakwah dengan wahyu Allah, bukan dengan perasaan. Karena itu cepat orang itu masuk Islam. Karena Al-Quran petunjuk, hudan linnas, wa bayyinatin minal huda, dan juga keterangan beberapa petunjuk. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh pencipta yang menguasai, memiliki, yang mengatur semua alam ini. Inilah tanzilun, bukan makhluk, tetapi diturunkannya. Nazala bihi ruhul amin, yang mana yaitu turun Al-Quran ini disampaikannya oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril Amin maknanya yang bisa dipercaya. Ala qalbika, di hatimu wahai Nabi. Ya, jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril agar malaikat Jibril memberi pelajaran atau mengajarkan beliau. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa 'allamaka ma lam ta'lam. Allah mengajari kamu wahai Nabi sesuatu yang kamu tidak tahu sebelumnya. Makanya tidak ada yang bisa membantah Rasulullah SAW pada saat itu. Orang sastra bahasa, orang yang ilmuwan, tetapi tidak bisa membantah beliau. Karena beliau bicara bukan dengan perasaan yang pagi, beda dengan sore, tetapi itu adalah wahyu. Dan inilah senjata utama untuk kita kaum muslimin melawan ahli bid'ah, ahli maksiat, kelompok-kelompok tersesat. Kita lawan dengan Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan.
bantah mereka dengan bantahan yang baik. Bantahan yang baik adalah dalam Al-Quran. Dan beliau mendakwai Raja Muqawqis, Raja Persia, Raja Herakles Romawi, Raja Najasyi, didakwai dengan Al-Quran. Alhamdulillah ada juga yang masuk Islam seperti Raja Najasyi. Inilah kebaikan, keutamaan orang baca Al-Quran dan keutamaan pula mendakwakan Al-Quran. Kalau kita mendakwai keluarga kita, tetangga kita, anak kita, masyarakat kita dengan Al-Quran, tidak lama itu menjadi berubah menjadi baik. Dengan bukti Rasulullah SAW hidup di zaman orang kafir yang dia berarti hadapi orang Majusi, orang ahli kitab, penyembah patung, penyembah berhala, penyembah orang mati. Tapi alhamdulillah dengan dakwah 23 tahun menyebar Islam di seluruh dunia. Dan ini kita rasakan sendiri ketika muncul dakwah as-salaf ini yang dibacakan lewat radio, lewat TV yang lainnya ayat Al-Quran, banyak orang yang kembali kepada Al-Quran karena Al-Quran tidak membujui dia, tidak membujui manusia. Selanjutnya, litakuna minal mundirin, supaya kamu wahai Nabi tergolong orang yang beri peringatan, peringatkan orang-orang yang keliru bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran dengan bahasa Arab, karena itu tidak boleh kita tulis dengan bahasa Indonesia. Tapi terjemahnya boleh, tapi terjemah itu bukan Quran. Terjemah itu bagian dari maknanya. Karena Al-Quran itu maknanya banyak sekali. Karena tidak ada para ulama yang merasa puas dia. Nah, setelah menjelaskan, dapat ilmu lagi dari Allah Ta'ala untuk merangkap kembali sehingga tidak terputus, karena ilmu Allah Ta'ala tidak putus. Inilah hikmahnya kita mempelajari Al-Quran. Wa huwa alladzi ballaghahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Quran inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, jadi beliau bukan yaitu menyampaikan nenek moyang yang dahulu, bukan menyampaikan pula pemikirannya, tetapi yang disampaikan Al-Quran. Nah, inilah pentingnya kita sebagai umat ini, bagaimana kita memberi peringatan saudara kita, keluarga kita. Ini loh ayatnya, ini loh waktunya siap ayat. Ini loh orang menikah tidak boleh menikah dengan orang kafir. Ini loh orang berbuat zina dirajam, dicambuk. Ini loh pencuri maka dipotong tangan, dengan ayat. Dan kita menang. Nah, dalam pengadilan pun kalau kita menyampaikan ayat tidak bisa dikalahkan. Ini prinsip kami sebagai orang muslim. Nah, ini kemenangan kaum muslimin sejak dulu, mulai Rasulullah SAW sampai akhir zaman, tetap karena mereka punya standar hukum yang tidak pernah berubah. Lain dengan peraturan yang dibuat oleh manusia, ganti orang ganti perkara. Selanjutnya pula fi qouli ta'ala, di dalam pula ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah nomor 67, ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Wahai ya ayyuhar rasul, wahai utusan Allah. Maka Allah manggil ya ayyuhar rasul. Kita tidak boleh menyebut Muhammad, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala memanggilnya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, bukan ya Muhammad. Ini terkadang pula khatib keliru dia. Muhammad bersabda keliru, bukan Muhammad jumlahnya jutaan, tapi kalau ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu, an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu. Kenapa kita dilarang menyebut namanya kecuali menyebut dengan gelarnya? Dan Allah berfirman, balligh ma unzila ilaika mir rabbika, wahai utusan Allah, sampaikan yang Allah turunkan kepadamu, kepada mereka ini. Jadi beliau disuruh Allah Ta'ala, balligh ma unzila ilaika mir rabbika, sampaikan Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu. Jika beliau disuruh menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, bagaimana kita menyampaikan bukan Al-Quran? Makanya kita para ulama dahulu bukan
dari falsafah, bukan pendapat orang, bukan nenek moyang yang dicantumkan, tetapi itu ayat Allah dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kitab-kitabnya para ulama dulu, hadis Bukhari, Muslim, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, subhanallah, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Kemudian baru keterangan dari kalangan para sahabat. Inilah orang-orang dahulu. Tapi sekarang banyak orang mendahulukan rasulnya. Makanya manusia itu bertengkar terus, berselisih terus, karena tidak bisa kita menyatukan pendapat. Fakana alladhi balaghahu ta'ala kalamahu azza wa jalla, maka dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bicaranya Allah Ta'ala. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atamna'uni an uballigha kalami rabbi, apakah kamu melarang saya, mencegah saya untuk menyampaikan bicaranya Allah? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam yaitu Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Bukhari. Maka beliau bersabda, atamna'uni an uballigha kalama rabbi, apakah kamu melarang saya untuk menyampaikan kalamnya Allah, Al-Quran ini? Karena ketika beliau berdakwah, Al-Quran disampaikan dicekak. Dan memang begitulah kerjanya orang kafir. Orang kafir berkata, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang kafir, kamu jangan dengarkan Al-Quran ini, buatlah gaduh, nah, supaya kamu menang. Itu ayat Allah begitu keadaannya orang yang kufar, bukan orang mukmin. Tapi kalau Muslim menghalangi orang menyampaikan ayat Allah Ta'ala, berarti dia bukan Muslim. Karena orang Islam rukun iman, beriman kepada kitab Allah. Bagaimana beriman kepada kitab Allah Ta'ala marah dengan orang yang menyampaikan ayat Allah? Bukankah rukun iman ada 6? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, yaitu hadisnya, hari akhir dan hari, yaitu pembalasan, dan juga takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, inilah yang perlu kita paham ketika kita menjadi orang mukmin, beriman kepada Al-Quran. Mari kita baca, beriman kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup kita berselawat Nabi, kita perlu sholat, perlu juga mempelajari hadisnya. Karena Al-Quran tidak mungkin kita akan memahami kecuali dengan memahami hadis beliau. Bayangkan Allah berfirman, wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Tapi tidak, dalam Al-Quran tidak diberitahu sholat maghrib berapa, tidak ada keterangan sholat maghrib. Sholat isya tidak ada. Yang ada wa aqimus sholat, ini dulu kisamsi ila ghusaqil lail. Ya, tegakkan sholat mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya, yaitu matahari. Tetapi jam waktunya Rasulullah SAW menjelaskan pada kita berdasarkan dengan siap juga begitu. Kutiba alaikum siap, diwajibkan siap. Namun bagaimana tidak ada dalam Al-Quran. Zakat wa atuz zakat, tapi penjelasannya secara rinci kita kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika zaman Rasulullah SAW, beliau mendapatkan hambatan sampai beliau mengatakan, atamna'uni an uballigha kalama rabbi, apakah kamu mencegah saya untuk menyampaikan kalam Allah Ta'ala ini? Wa huwa alladzi tahfazuhu, Quran ini bisa dihafal oleh as-sudur, oleh hati kita. Hanya kita minimalnya hafal Fatihah, hafal surat An-Nas, Al-Falah, bahkan juga ayat-ayat yang pendek atau surat yang pendek. Ini menunjukkan itu kalam Allah. Manusia banyak punya peraturan tapi tidak bisa menghafal, perlu buka dulu alam berapa, pasal berapa. Nah, tapi Al-Quran dihafal karena paling mudah bicaranya Allah. Dan juga pula hadisnya Rasulullah SAW, karena itu wahyu, cuma
lafadznya bukan dari Allah Ta'ala tetapi maknanya dari Allah. Itu bedanya antara Al-Quran dengan hadis. Wa tatluhu al-sinatu, dan juga dibaca. Al-Quran waktu sholat kita baca. Kalau itu makhluk tidak boleh kita baca makhluk. Bahkan kalau kita sholat diterjemahkan segala puji miliknya Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menguasai semua alam ini, tidak sah sholat kita. Karena beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu semisal kamu melihat saya sholat. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Tapi orang yang ingin menghalangi supaya kita ini tidak baca Al-Quran banyak sekali, jutaan mas. Namun kalau kita tetap istiqamah, Allah yang menolong kita. Wa yuktabu fil mashaf, Quran ditulis di mushaf. Ya, kita hafal dalam hati. Kalau yang kita hafal Al-Quran itu kalam Allah. Hanya kita perlu menjaga Quran itu mudah dihafal, tapi juga mudah lupa kalau kita tidak murojaah. Makanya dalam hadis ta'atu bil Quran, jagalah hafalan Quranmu. Dan ketika kita menghafal dan juga membaca, nikmat ya. Karena Allah Ta'ala menjanjikan setiap para sahabatnya dengan memahami Al-Quran menjadi tenang jiwanya. Kemudian juga dijelaskan bahwa yuktabu fil mashaf, ditulis di mushaf. Karena tidak boleh mushaf diletakkan di bawah, tidak boleh dibawa kepada orang kafir, tidak boleh kita masuk mushaf ke bawah, yaitu Quran. Kalau kita berarti tidak dihidupkan Al-Qurannya boleh. Sebagaimana kita punya hafalan, tapi kalau divisi jangan baca ayat. Ini menunjukkan kalau itu makhluk, tentunya kita boleh divisi membawa apa, membawa duit, membawa Quran tidak boleh. Karena itu kalam Allah. Kaifa ma tasarrafa bi qiraati qari'in, apa yang dibaca oleh pembaca Al-Quran maka jadi kalam Allah. Walaf ilafidin, yang dilafadzkan oleh lisannya orang yang bicara Al-Quran itu kalam Allah. Kalau ketika kita mendengar ihdinas siratal mustaqim, itu apa ya? Oh, itu kalam Allah. Cuma kalau ditanya siapa yang baca? Imam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu apa itu? Oh, itu Quran dibaca oleh sebulan. Kita bukan mengatakan itu perkataan sebulan. Makanya kita bedakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu hadis. Kalau bicara sahabat ketahuan, bicaranya Allah Ta'ala ada tandanya. Ini harus kita bedakan, jangan semuanya bicara lalu kita samakan. Wa hafidh wa khifdhi hafidhin, dan dihafil orang yang hafidh Quran. Wa haitsu tuliya, dan apa yang ketika dibacanya, wa fi ayyi maudhi'in, di mana tempat quri'ah dibaca di situ, au kataba fi mashafi ahli Islam, atau ditulis di mushafnya kaum muslimin, wa akhir sibyanihim, dan juga disapa-sapa, juga disapa ya, atau di ya apa itu apa namanya ya, sapa atau papan-papan kecil. Ketika ditulis alhamdulillah rabbil alamin qul huwallahu ahad, itu Quran, bukan papannya, yang ditulisnya adalah Al-Quran. Dia menunjukkan Al-Quran itu bisa ditulis karena difahami maknanya. Tapi kalau kita mau menulis, suaranya kipas tidak bisa, direkam bisa, tapi kita tidak paham. Namanya bicara mesti bisa dia pahami dan bisa dinukil, bisa dihafal, dan juga bisa ditirukan. Wa khairuha kulluhu kalamullah, ini semuanya adalah bicaranya Allah Ta'ala. Wa huwal Qur'anu bi'ainihi alladzi naqulu annahu ghairu makhluq. Inilah bicaranya Allah yang mana kita berkata Quran itu bukan makhluk. Oleh karena itu beda. Kalau mushaf itu isinya yaitu Al-Quran, kita tidak boleh sembarangan meletakkannya. Bukan masalah kertasnya, tapi yang ditulisnya. Dan kalau kita tahu kalau dipersyaratkan putus yang di jalan, kita bakar, bukan bakar Quran, bakar kertas. Nah, supaya tidak apa itu berserakan ke sana kemari ayat Allah. Dan jangan sampai bungkus ya
ya. Kacang yang lainnya itu dari kertas yang tertuliskan Al-Quran tidak boleh. Karena di situ ada ayat Allah. Beda dengan koran yang lainnya bungkus apa saja boleh. Qala Syekh Al-Utsman sami'tu Syekhana Al-Hakim. Kami pernah mendengarkan Syekh kita Al-Hakim yaitu Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah ta'ala yaqulu sami'tu al-imama Abul Walid Hasan bin Muhammad yaqul subhanallah. Dulu mengambil ilmu itu langsung diturut satu sama satu dari satu. Ya, ujung dari awalnya sampai akhirnya. Sami'tul Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah. Saya pernah mendengar Abu Bakar namanya Muhammad bin Ishaq Huzaimah yaqulu al-Qur'anu kalamullah. Quran itu bicaranya Allah. Ghairu makhluqin, bukanlah makhluk. Namanya bicara adalah sifat yang bicara. Ya, beda ini dengan rumahnya Allah. Itu makhluk rumah. Tapi Quran bicaranya Allah, sifatnya Allah. Naqatillah itu untanya Allah, itu lepas dari Allah. Karena itu makhluk. Ardullah ya Allah lepas. Tapi itu kalam Allah, bicaranya Allah, ilmu Allah. Ya, maka itu berhubungan dengan zatnya. Nah, faman qala innal Qur'ana makhluk. Siapa yang berkata Quran kok makhluk fa huwa kafirun billahi al-'azim. Ini orang kafir. Allah mengatakan hatta yasma' kalam Allah. Lalu dikatakan makhluk. Berarti mengingkari. La tuqbalu syahadatuhu, tidak boleh dijadikan saksi. Nah, kalau saksi pernikahan bersaksi jual beli orang muslim maka tidak boleh diambil dari orang punya pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk seperti kelompok Mu'tazilah dan juga yang lain. Wala yu'adu idza marida, jangan dijenguk kalau dia sakit, namanya ajab. Ya, karena apa ini kita bela kalam Allah. Wala yusalla alaihi in mata, jangan disolati kalau mati. Subhanallah, ini begitu pembelanya ulama sunnah terhadap Al-Quran. Wala yudfanu fi maqabir muslimin, jangan dikubur di kuburan kaum muslimin. Bayangkan seperti itu. Siapa yang masih hidup bicara begitu nasihat. Kalau kamu masih bicara seperti itu, mati aku gak mau mengubur diri, tidak mau menyolati. Karena keterangan para ulama seperti itu. Allah mengatakan itu Quran, kamu mengatakan makhluk. Wa yustatabu, dan disuruh taubat. Fa in taba, jika mau taubat alhamdulillah. Wa illa duribat unuquhu, kalau tidak dipenggal lehernya dulu. Begitu para ulama dahulu. Ini kita ambil dari kitab yaitu Tadhkiratul Huffaz oleh Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala. Dan mereka bicara seperti ini bukan karangan, tapi intisari dari Al-Quran yang mereka baca. Demikian juga dijelaskan pula oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismail Al-Jurjani rahimahullah ta'ala. Dzakara fi risalati, disebutkan dalam risalahnya allati sannafaha li ahli Jailani, yang ditulisnya oleh ahli Jailan. Qala fiha inna man za'ama, barang siapa yang menduga anna lafzahu bil Quran, bahwa lafaznya Al-Quran, suara yang disuarakan dari Al-Quran itu makhlukun, dia makhluk yuridu bil Quran, faqad qala bi khalqil Quran, berarti dia telah mengatakan itu makhluk. Ya. Jadi para ulama menjelaskan barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, dia kafir. Nah, kalau kafir berarti lepas dia dari Islam, tapi disuruh tobat. Kalau dia mau tobat, tentu saudara kita. Karena Allah Ta'ala masih menerima tobat yang hamba selagi orang yang belum sekarat. Kemudian juga dari keterangan yaitu Al-Imam Ibnu Mahdi At-Tabari, dijelaskan di sini bahwa madhab Ahlussunnah wal Jamaah, madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, bi anna al-Qur'ana kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah bicaranya Allah Ta'ala, wa wahyuhu, dan wahyunya.
wa tanziluhu dan yang diturunkannya, wa amru Quran itu adalah perintahnya Allah, wa nahyuhu dan juga larangannya Allah ghairu makhluk. Begitu para ulama sunnah ahli sunnah wal jamaah, karena itu selalu mereka setiap saat baca Al-Quran untuk difahami maknanya, karena hukum-hukum semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, karena Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, jawabnya karena khuluquhu Al-Quran. Kalau kami ingin mempelajari akhlaknya Rasulullah SAW, baca Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Nabi memiliki akhlak yang mulia. Kemudian juga dijelaskan di sini pula, faman qala makhluqun fa huwa kafirun billahil adzim. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kufur kepada Allah yang sangat besar. Wa annal Qur'ana fi sudurina, Quran itu bisa dihafal oleh hati kita. Mahfudun, wa alsinatiha makrun, dengan lisan kita baca. Wa fi masahifina maktubun, di mushaf maka itu ditulis. Begitu keterangan dan disampaikan oleh para ulama sunnah, agar kita bisa memahami, dan bukan hanya sekedar memahami, bagaimana setiap saat kita ini bisa baca ayatnya Allah Ta'ala dan juga memahami artinya. Apalagi sekarang sudah ada terjemahan, apalagi orang bisa bahasa Arab, sudah kenikmatan khusus bisa membaca kitab yaitu yang ditulis oleh para ulama dengan bahasa Arab itu sendiri. Dan juga bagaimana kita bisa buktikan aman. Satu baris kalau kita baca, kita paham itu ada hukum-hukum, ada perintah Allah, ada larangan. Bayangkan kalau kita satu hari bisa satu lembar membaca dan mengetahui hukumnya, banyak ilmu yang kita peroleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.